Padahal dulu cuma jualin punya tetangga desa, ditawarin lewat online, nggak sangka langsung dapat pesanan 10.000 lembar. Awalnya dikerjain berdua sama suami, sekarang alhamdulillah sudah punya 20 karyawan, kebeli tanah 1.500 meter, bisa bangun rumah produksi, rumah pribadi, sampai mobil pun sudah ada. Wah, mantap bener. Pertama, ini pisangnya ya, jenisnya Rojo Bandung. Proses pengirisan biasa nyetok sebanyak 100 kilo per hari. Memang cocok dibuat sale pisang karena rasanya manis sekali. Pakai pisang lain bisa, tetapi kurang manis saja. Kita mengejar manis alami saja tanpa manis buatan ya. Biasa ambil dari Purworejo. Soalnya di sana banyak sekali pisang Raja Bandung. Dipotong-potong setipis ATM aja ya. Biar teksturnya bisa crunchy. Menggunakan pisau khusus ya. Tengahnya ada lubangnya, ditata dirigennya yang rapi banget. Kenapa memilih usaha ini? Jadi gini, awalnya tetangga saya punya usaha sale pisang. Kebetulan saya coba jualin lewat online, pakai web gratisan. Tiba-tiba ada orderan dari Sulawesi. Nggak main-main, langsung 10.000 piece. Tapi masih mentah dan belum digoreng. Masalahnya tetangga saya nggak bisa penuhi kebutuhan itu karena dia masih sendirian, belum punya karyawan. Dia bilang kalau diberikan ke saya semua, dia nggak bisa layani pembeli yang lain. Akhirnya saya putuskan untuk nekat bikin sendiri. Nah, ini biasanya sisa potongan yang kurang bagus kita blender ya, nanti untuk diratakan dirigennya. Tujuannya biar bisa merata ya, nanti menjadi lembaran selai pisang gitu. Setelah di blender sampai halus, tadi langsung aja dioles-oles ya, ukurannya setipis mengikuti ukuran pisangnya yang dipotong tadi, sampai merata aja ya, dioles-oles atas bawah, kiri dan kanan. Jadi karena usaha ini bukan warisan, saya harus belajar dari mana saja. Semua ilmu didapat dari sosial media, trial dan error udah jadi makanan sehari-hari. Hasilnya udah berhasil tapi belum maksimal. Ketika orderan pertama dikirim ke Sulawesi tadi, alhamdulillah nggak ada satupun komplain. Dari situ saya semakin termotivasi untuk terus inovasi. Sempet juga nekat pergi ke Bandung buat belajar karena di sana banyak sekali sale pisang. Kayaknya memang asalnya dari sana ya, jadi pas banget buat ngembangin usaha ini. Setelah ditambal merata tadi, langsung deh kita jemur di terik panas matahari selama 2 hari. Kalau panas banget, cukup 1 hari aja, asal dibalik biar atas bawah kering sempurna ya. Hasilnya seperti ini. Yang tadi setelah diratain sudah kering, ditumpuk-tumpuk dulu biar sekalian banyak mau dipotong. Biasa tumpuk begini sekitar 15 lembar. Di atas juga ditaburin tepung ya, biar nggak lengket ketika nempel di lembarannya. Nah, langsung aja tuh dipotong. Ukurannya sudah dimal ya di mejanya, jadi khusus sesuai ukuran aja. Penggarisnya pakai kayu aja biar gampang. Terus pisaunya juga kayak motong buat roti bakar gitu guys, jadi bisa lebih efisien pastinya. Setelah itu dipindah di meja sebelahnya lagi. Sudah diukur mal juga sesuai ukuran aja ya. Ini ukuran sedang ya, biar enak nanti gorengnya. Terus ditata di keranjangnya sebanyak ini guys. Oh iya, sedikit flashback ya. Sebelumnya saya kerja di BUMN PLN dengan gaji yang lumayan. Tapi dari dulu saya sudah punya cita-cita. Ketika sudah punya anak, pengen fokus usaha dan keluarga. Makanya waktu masih kerja di PLN, saya sudah mulai usaha kecil-kecilan gitu. Memasarkan di awal itu nggak mudah, bahkan sempat ada penolakan. Kenapa? Karena yang dipasarkan kebanyakan sale pisang dari Bandung. Pas mau masuk supermarket, sudah ada sale pisang Bandung tersebar di mana-mana. Tapi nggak nyerah, kita tetap berikan tester, nggak masalah kalau sekarang belum menerima. Yang penting mereka sudah coba produk kita. Siapa tahu lain waktu mereka mau order kan. Yang penting kita udah usaha dan berani maju. Wah, keren banget. Setelah banyak dipotong-potong tadi, ini proses paling penting didengar baik-baik ya. Adonan tepungnya ada tapioka, tepung beras, sama tepung terigu. Langsung aja dimasukkan satu persatu, diaduk-aduk tipis saja. Kemudian itu ada susu denkau sama gula, sama garam sedikit, dikasih susu bubuk denkau biar rasanya juga lebih creamy ya. Diaduk lagi sampai merata. BTW in the busway, tangan ibunya sudah dicuci bersih ya sebelum melakukan aksi ini, jadi aman pastinya. Kemudian air mateng ya, sekitar 6,5 liter aja cukup, jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Adonan segini itu bisa untuk sekitar 25 kilo pisang ya guys. Kebetulan tetangga dan warga sekitar banyak yang mensupport usaha kita. Bukan cuma itu, kita juga banyak memberdayakan ibu-ibu tetangga desa di sekitar tempat tinggal kita. Kenapa? Karena bagi saya sesuai dengan ajaran agama Islam, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk sesama. Dan ini bukan cuma soal usaha, tapi juga bagaimana kita bisa bersama-sama membangun kesejahteraan lingkungan. Dengan memberdayakan mereka, kita nggak cuma ngejar untung, tapi juga jalanin prinsip hidup yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Wah, keren banget. Setelah itu disaring juga ya, karena ada gumpalan dari tepungnya biar lebih merata juga. Hasilnya cair sekali, biar nggak makan tepung doang dan lebih keres-keres juga. Kalau adonannya ketebalan nanti jadi pisang goreng katanya. Tadi itu masuk telur putih ya, yang sudah di blender jadi halus banget. Fungsinya biar lebih renyah alami karena kita menjaga betul, jadi tidak pakai bahan yang aneh-aneh pastinya. Dulu pertama kali mulai nggak disangka-sangka langsung dapat orderan 10.000 lembar. Paling banyak pernah ngerjain sampai
sampai 500 kg, bahkan 1 ton pisang. Bayangin sampai keteteran ngerjainnya. Dari mulai hal kecil kayak posting di web gratisan, tiba-tiba pembeli nyantol banyak banget. Tapi ya gitu, semua nggak cuma mengalir tanpa arah. Dari awal kita sudah punya planning jelas, langkah demi langkah supaya usaha ini terus tumbuh lebih besar. Ini bukan cuma keberuntungan, tapi hasil dari usaha dan perencanaan yang mateng. Sempat juga ada yang meremehkan, bilang gini, cuma dari pisang gitu aja emang bisa sukses. Saya diam saja, tapi dalam hati saya jadikan itu bahan bakar semangat. Saya bertekad suatu hari nanti akan saya buktikan semua perkataan mereka itu salah. Nah, ini masuk lagi proses penggorengan ya. Cukup dicelap-celup gitu aja dengan kuali yang super jumbo. Biasa yang goreng 3 orang, ada yang bolak-balik, terus ada bagian angkat juga. Jadi biar tepungnya nggak terlalu banyak netes, dikasih tatakan gitu ya, sambil ditata juga biar nggak bengkok gitu pisangnya ketika digoreng. Digoreng sekitar 1-2 menitan aja, cepet kok. Karena minyaknya juga udah lumayan panas. Kalau alat kecil itu suhunya ya buat ngukur panasnya biar pas juga, tingkat kematangannya itu kira-kira 180-190 derajat. Kalau sudah matang langsung diangkat aja ya, ditiriskan. Itu ada kriuknya, biasa diambil sama orang buat pakan ternak katanya. Tapi perjalanan ini nggak selalu mudah. Saya pernah ditipu bukan orang asing, tapi oleh karyawan sendiri, manajer yang seharusnya bisa dipercaya. Uang puluhan juta hilang, bahkan pernah juga sampai ratusan juta. Sakit pasti, tapi dari situ saya belajar banyak bahwa jalan menuju sukses itu penuh dengan lika-liku, penuh resiko, dan yang penting adalah gimana cara kita merespon setiap masalah. Ini di spinner ya buat mengurangi minyaknya dan bisa lebih awet lagi katanya. Sampai sekarang alhamdulillah ya sudah bisa memberdayakan 20 karyawan. Kalau dipikir setiap karyawan itu punya keluarga, punya anak, punya orang tua. Jadi usaha ini nggak cuma menghidupkan kita, tapi juga banyak orang lain. Sesuai dengan tujuan saya, ingin bermanfaat untuk sesama dan menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Wah, mulia sekali ya guys. Kalau yang ini sale pisang keju ya, jadi dioles madu dulu, kemudian baru nanti ditaburin kejunya, terus langsung aja di oven. Jadi selain yang rasa original, di sini juga ada yang rasa coklat, ada rasa madu dan keju. Jadi meskipun cuma dari pisang begini, tapi produknya pengiriman hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari kota besar Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semarang, Solo, bahkan pernah ke Papua juga. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana? Owner tersenyum dan bilang, nggak apa-apa, rezeki itu datangnya dari Allah. Semua usaha bisa ditiru, tapi rezeki itu udah ditentukan. Jadi saya nggak khawatir sama sekali. Kayak pedagang di pasar jejer-jejer, punya dagangan yang sama, tapi masing-masing punya rezekinya sendiri. Semakin kita ikhlas, insya Allah rezeki itu malah semakin bertambah. Masya Allah, baik banget ya guys. Moral story-nya adalah tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Jadi untuk memperoleh sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu juga. Jadi lebih baik mencoba tapi gagal daripada mati penasaran. Wah, mantap bener. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain langsung hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.